Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan sebuah kisah yang menceritakan tentang larangan putus asa dari rahmat Allah, yang terdapat dalam kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah, karangan Syekh Muhammad bin Abi Bakar. Allahumma yarham amin, ya Allah ya Robbal Alamin. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, pelaku dosa yang mengharap rahmat Allah, lebih dekat kepada Allah, daripada ahli ibadah yang memutus rahmat Allah. Tentang hal ini, ada sebuah kisah. Dahulu kala ada seorang yang meninggal dunia pada masa Nabi Musa alaihi salam. Orang-orang tidak suka memandikan dan menguburkan, karena kefasikannya, maka mereka membawanya dengan kaki dan membuangnya di tempat sampah. Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa dan berfirman, wahai Musa, ada seseorang yang mati di daerah Fulan berada di tempat sampah. Dia adalah seorang wali dari para waliku. Mereka belum memandikannya, belum mengkafaninya dan belum menguburkannya. Maka engkau pergilah, mandikanlah, kafanilah, solatilah, dan kuburkan dia. Kemudian Nabi Musa datang ke tempat tersebut, dan menanyai mereka tentang mayat tersebut. Mereka berkata kepada beliau, telah mati seseorang dengan sifat begini dan begitu, dan sesungguhnya dia adalah seorang fasik yang nyata. Kemudian Nabi Musa bertanya, di mana tempatnya? Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyukan kepadaku karena dia. Nabi Musa berkata, beritahukan kepadaku tempatnya. Lalu mereka pergi, mengantarkan Nabi Musa ke tempat tersebut. Ketika Nabi Musa melihatnya dalam keadaan terbuang di tempat sampah, dan orang-orang mengabarinya tentang kelakuannya yang buruk. Nabi Musa bermunajat kepada Tuhannya. Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, engkau menyuruhku menguburkan dan mensolatinya, sedangkan kaumnya bersaksi atas keburukannya. Maka engkau lebih mengetahui daripada mereka, dengan segenap pujian dan celaan. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada beliau, wahai Musa, kaumnya benar pada apa yang telah mereka ceritakan, tentang keburukan kelakuannya. Hanya saja dia memohon pertolongan kepadaku saat kematiannya, dengan 3 hal. Yang andai kata 3 hal tersebut digunakan untuk memohon pertolongan kepadaku oleh seluruh orang-orang yang berdosa dari makhlukku, pastilah aku akan mengkabulkannya. Maka bagaimana aku tidak menyayanginya sedangkan dia telah memohon sendiri, dan aku adalah maha penyayang dari para penyayang. Musa bertanya, wahai Tuhanku, apa 3 hal itu? Allah Ta'ala menjawab, ketika kematiannya dekat, dia berkata, wahai Tuhanku, engkau lebih mengetahui diriku bahwa sesungguhnya aku telah melakukan banyak maksiat. Sedangkan aku membenci maksiat tersebut dalam hatiku. Tetapi ada 3 hal yang membuat aku melakukan maksiat, dengan membenci maksiat tersebut di dalam hatiku. Pertama, hawa nafsu adalah teman yang buruk dan iblis yang dilaknat Allah. Hal ini menjatuhkanku dalam kemaksiatan. Maka sesungguhnya engkau lebih mengetahui daripada aku, tentang apa yang aku katakan, maka ampunilah aku. Kedua, dia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa aku telah melakukan banyak maksiat. Dan tempatku bersama orang-orang fasik. Namun aku suka berteman dengan orang solih, kezuhudan mereka, dan duduk bersama mereka, lebih aku sukai daripada bersama orang-orang fasik. Ketiga, dia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau mengetahui diriku. Bahwasannya orang-orang solih lebih aku sukai daripada orang-orang fasik. Hingga andai kata aku dihadapkan dengan 2 orang baik dan fasik, pastilah aku mendahulukan kebutuhan orang yang baik daripada orang yang fasik. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah, pertama, kewajiban kita sebagai orang yang Islam dan orang yang beriman. Sepantasnya kita harus mengurus jenazah saudara seiman dan seislam yang lainnya, ketika saudara kita meninggal dunia dengan selayak-layaknya. Meskipun orang tersebut di dunia melakukan berbagai macam kejahatan. Karena kita tidak tahu. Mungkin saja saudara kita tersebut merupakan hamba yang Allah ridhoi, dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Pengampun, dan Zat yang Maha Penyayang. Meskipun dosa kita amat banyak,
Oleh sebab itu marilah kita memperbanyak membaca istighfar atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan berharaplah ampunan darinya. Wallahu a'lam bishawab. Bagi kalian yang suka terhadap video ini, mohon dukungannya. Dengan cara like, subscribe channel kami, lalu membagikan video ini kepada sahabat-sahabat kalian. Agar sama-sama mendapatkan kebaikan dari video ini. Dan dimohon doa terbaik untuk kami. Bila ada kesalahan dalam kata mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.